Novel audio Pagoda Pancer yang ke-52. Dengan judul Bidak Catur. Di klan Piao Miao, kontradiksi antara Istana Nirvana dan Istana Juexian semakin besar. Meskipun setelah kematian Zhao Wuji, Lin Tiantung, sebagai kepala aula utama Istana Juexian, keluar untuk mengambil alih situasi, namun dia masih tidak bisa menenangkan kemarahan banyak murid Istana Juexian. Bagaimanapun juga, Zhao Wuji adalah sosok setingkat wakil kepala istana. Dia memiliki banyak pengikut dekat dan banyak murid kepercayaan langsung di sekitarnya. Orang-orang ini memprovokasi dan menimbulkan masalah di luar Istana Nirwana setiap hari, mengancam akan menghukum berat para pembunuhnya. Dalam hal ini, para pemimpin senior klan Piao Miao tidak berdaya. Lagi pula, yang dipicu kali ini adalah kemarahan publik, yang akan sulit diredakan dalam waktu singkat. Istana Nirwana, apakah belum ada berita tentang Xiao Nunu? Ying Jinhuan bertanya pada Penatua Xiu di ruang pertemuan. Ada kesedihan di antara alisnya. Penatua Xiu menggelengkan kepalanya. Bukan pilihan untuk menunggu selamanya. Aku akan mencari tetua ketiga, kata Ying Jinhuan dan hendak keluar. Penatua Xiu mengangkat tangannya untuk menghentikannya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Tetua ketiga sangat sibuk dengan berbagai hal akhir-akhir ini. Anda mungkin tidak dapat menemuinya jika Anda pergi. Penatua Xiu ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia berkata, tetua ketiga mencurigai ada orang dalam dari klan Pedang Tiangang. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Ying Jinhuan mau tidak mau berubah. Penatua Xiu mengangguk dengan sungguh-sungguh, meskipun dia tidak mengatakannya secara eksplisit, tidak sulit untuk mengetahui dari percakapan dengannya bahwa dia sudah curiga terhadap pejabat senior di sekitarnya. Tidak. Penatua Xiu menggelengkan kepalanya, dan saya tidak berani membuat asumsi apapun. Mata Ying Jinhuan sedikit menyipit, dan dia berkata, memang, kamu seharusnya memikirkan hal ini ketika Istana Nirvana diserang, dan pembunuh 10 mil menara hujan berkabut, begitu banyak orang memasuki klan tanpa ada yang menyadarinya, akan sangat mustahil jika tidak ada yang memberi jalan bagi mereka. Ya, jadi sekarang situasi di klan Piao Miao jauh lebih serius dari yang dibayangkan. Tidak ada waktu untuk menangani konflik antara Istana Juexian dan Istana Nirvana. Bukankah penguasa Istana Lin Tiantung sudah keluar dari pengasingan? Kata Ying. Tuan Istana Lin telah bernegosiasi dengan saya pagi ini, dan dia berkata dia akan berkoordinasi. Adapun Lin Tiantung, dia telah menyembunyikan selama periode waktu ini. Tidak peduli siapa itu, tidak ada yang mencurigainya untuk saat ini. Seperti yang diketahui semua orang, mundur hanyalah kedok. Serigala sebenarnya tersembunyi di separuh kegelapan dan separuh terang. Elder Xiu, wakil kepala balai. Seseorang sedang mencarimu. Pada saat ini, Lou Qing bergegas masuk. Siapa itu? Penatua Xiu bertanya. Aku. Suara nyaring dan heroik datang dari luar. Para pengunjung tersebut ternyata adalah murid sejati Zuo Lai, dan rekannya, Jiang Yao. Penatua Xiu, Tuan Ying, saya baru saja mendengar berita tentang Xiao Nunu. Zuo Lai melangkah ke ruang pertemuan. Selama periode ini, Zuo Lai juga mencari berita dan keberadaan Xiao Nunu kemana-mana. Aku seharusnya menyampaikan berita ini kepada pejabat senior lainnya, tapi aku punya perasaan egois terhadap Xiao Nunu, jadi aku akan memberitahumu dulu. Di mana Xiao Nunu? Ying Jinhuan bertanya dengan cepat. Zuo Lai menggelengkan kepalanya, aku belum tahu di mana dia berada. Berita itu hanya berhubungan dengannya. Zuo Lai terdiam lalu berkata, apakah ayah Xiao Nunu bernama Xiao Feifan? Bagaimana kamu tahu? Ketika Xiao Nunu mendukung keluarga Gongsun, Ying Jinhuan juga pergi ke kota Siyue. Dia juga menyaksikan Xiao Nunu menginterogasi Xiao Xiong tentang keberadaan Xiao Feifan, tetapi Xiao Xiong saat itu bungkam dan lebih memilih mati daripada memberitahunya. Juga curhat pada Ying Jinhuan. Dalam hatinya, dia bahkan berpikir bahwa kemungkinan Xiao Feifan masih hidup kecil. Karena Xiao Xiong tidak punya alasan untuk mempertahankan Xiao Fan. Sekarang, mendengar kata Xiao Feifan dari mulut Zuo Lai, Ying Jinhuan tentu saja terkejut. Aku tidak tahu dari mana berita itu berasal. Konon Xiao Feifan ada di tangan Xiao Yue. Pihak lain ingin Xiao Nunu muncul di keluarga Xiao di kota Siyue dalam 1 hari. Kalau tidak, dia akan melakukannya. Eksekusi Xiao Feifan, kata Zuo Lai. Ketika dia mendengar nama Xiao Yue, Ying Jinhuan semakin terkejut.
Dia dan Penatua Xiu saling memandang dan segera bertanya, apakah berita ini dapat dipercaya? Saya juga tidak tahu. Ying Jinhuan bertanya kepada Penatua Xiu, jika masalah ini benar, apakah Xiao Nunu akan muncul di kota Siyue dalam kondisinya saat ini? Ying Jinhuan tidak tahu sebanyak Penatua Xiu tentang kultivasi darah dengan satu pisau. Penatua Xiu berpikir sejenak dan berkata, orang yang dikendalikan oleh pikiran pembunuh yang gile sebenarnya dapat menerima informasi eksternal. Benarkah? Ya. Penatua Xiu mengangguk, ketika saya diserang oleh pikiran pembunihan iblis gile, saya memiliki sejumlah persepsi, tetapi saya tidak dapat mengendalikan diri, terutama selama proses pembunihan, dan saya tidak dapat mengendalikan diri. Kendalikan perilakuku sendiri. Selain itu, Xiao Feifan, yang kamu bicarakan adalah ayah Xiao Nunu, jadi bahkan dalam keadaan gile, dia dapat mengalami perubahan emosional terhadap Xiao Nunu. Xiao Nunu akan muncul. Tapi setidaknya ada kemungkinan tertentu. Tanpa penundaan lebih lanjut, saya akan segera pergi ke kota Siyue. Aku bersamamu, kata Penatua Xiu. Ying Jinhuan tidak menolak. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu situasi seperti apa yang dialami Xiao Nunu. Dengan kekuatannya, akan sangat berbahaya menghadapi Xiao Nunu sendirian dengan pedang pemakaman langit. Gurun Timur. Sejak Xiao Nunu pergi ke klan pedang Tiangang untuk ke-8 kalinya untuk menyembah gunung dan merebut pedang, wilayah Donghuang terasa seperti ada arus bawah yang melonjak sepanjang waktu. Kembalinya pedang pemakaman langit tidak hanya gagal membawa stabilitas di Istana Nirvana, tetapi malah membuat konflik antara klan Piao Miao dan klan pedang Tiangang semakin meningkat setiap hari. Kota Siyue. Sejak pertikaian antara 5 keluarga besar, kota Siyue telah kehilangan kemakmurannya sebelumnya. Keluarga Xiao pertama kali memusnahkan 3 keluarga besar. Dan Xiao Nunu menghancurkan keluarga Xiao lagi. Satu-satunya keluarga Gongsun harus meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke dinasti alam salju di sisi lain Beichuan karena mereka khawatir akan balas dendam dari klan pedang Tiangang. Tanpa dukungan dari 5 keluarga besar, sejumlah besar penduduk asli di kota juga pindah satu persatu. Kini hanya tersisa kurang dari 100 rumah tangga di kota Siyue, dan jalan-jalan yang tadinya paling makmur kini jarang penduduknya dan sangat terpencil. Kompleks keluarga Xiao. Dalam waktu kurang dari sebulan, keadaannya berubah dari kejayaannya menjadi bobrok. Masih ada bekas darah kering di celah-celah tanah halaman depan. Di area pusat keluarga Xiao, terdapat arena seni bela diri. Arena pencaksilat ini dulunya merupakan tempat generasi muda keluarga Xiao setiap hari berlatih pencaksilat, namun kini dalam kondisi rusak. Ada tiang kayu yang berdiri di atas platform batu tinggi di tengah lapangan pencaksilat. Di atas tumpukan kayu itu, seseorang diikat. Rambut laki-laki itu acak-acakan, wajahnya penuh janggut, dan pakaiannya compang camping, seolah sudah beberapa tahun tidak dirapikan. Anggota badannya dibelenggu dengan belenggu dan gelang, dan kepalanya ditundukkan, seolah-olah dia kehabisan napas. Badannya dipenuhi bekas luka cambuk, dan di beberapa tempat kulitnya robek dan berdarah. Xiao Yue mengenakan jubah hitam dan berdiri di sampingnya dengan cambuk panjang di tangannya. Ayah, kakak laki-laki, adik laki-laki. Aku pasti akan membuat hidup pencuri jahat Xiao Nunu itu lebih buruk dari kematian. Ayah, terima kasih juga karena kamu menyelamatkan hidup menyedihkan pencuri jahat tua ini. Kalau tidak aku tidak akan melakukannya. Aku tidak bisa menghadapinya. Belum lama ini, Xiao Yue meninggalkan klan pedang Tiangang. Tanpa tujuan, dia hanya bisa kembali ke kota Siyue. Mengandalkan keakrabannya dengan keluarga, Xiao Yue tidak hanya menemukan harta keluarga yang disembunyikan oleh Xiao Xiong, tetapi juga menemukan rahasia kelangsungan hidup Xiao Feifan. Meskipun Xiao Yue tidak mengerti mengapa Xiao Xiong tidak membunuh Xiao Feifan, dia menemukan kesempatan untuk membalas dendam pada Xiao Nunu. Awalnya, Xiao Yue ingin mengikuti teladan Xiao Nunu dan mengirim kepala Xiao Feifan langsung ke klan Piao Miao, tetapi ketika dia memikirkan anggota keluarga yang dibantai dan kehilangan muka yang dideritanya dari klan pedang pada saat itu, Xiao Yue merasa bahwa itu terlalu murah untuk Xiao Nunu. Membunuh Xiao Feifan saja tidak cukup. Oleh karena itu, Xiao Yue ingin menggunakan kekuatan menara Silianyu. Namun siapa sangka seluruh harta benda keluarga Xiao dan seluruh harta berharga yang ada di badan Xiao Yue tidak mampu membeli nyawa Xiao Nunu. Namun perjalanannya tidak ada habisnya.
Xiao Nunu terkikis oleh pikiran pembunihan gile dan kekuatan kutukan darah karena latihannya kultivasi darah satu tebasan pedang. Lawan. Aku ingin benar-benar mengalahkan kemauan mentalnya. Aku ingin membuatnya menjadi gile. Lagi pula, aku tidak punya apa-apa. Bahkan jika aku mati, aku akan memberitahumu. Hidup lebih buruk daripada kematian. Masuk ke dalam hati Xiao Yuwei. Perluas. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menunggu Xiao Nunu muncul. Ada lusinan pembuni bertopeng yang mengelilingi alun-alun. Para pembuni ini adalah pembantu Xiao Yuwei yang telah menghabiskan seluruh kekayaan dan sumber dayanya. Meskipun Xiao Yuwei tidak tahu metode apa yang digunakan Hai Seng Ming Yue untuk membuat para pembuni ini datang untuk menjalankan misi berbahaya seperti itu, Menara Sili Yanyu hampir merupakan organisasi misterius yang maha kuasa. Selama seseorang membayar, seseorang akan mengorbankan nyawanya. Sili Yanyulo tidak hanya membudidayakan banyak pembunuh dengan kemampuan membunuh yang kuat, tetapi juga banyak tentara yang setia dan setia. Sebagian besar orang di sekitar Xiao Yuwei adalah prajurit Menara Sili Yanyu yang meninggal. Hari mulai gelap. Sebelum saya menyadarinya, hari sudah malam. Kesabaran Xiao Yuwei hampir habis, dan dia menatap dingin ke arah Xiao Feifan yang diikat di tiang. Jika dia tidak datang sebelum gelap, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian dan mengirimmu ke klan Piao Miao hari ini. Salah satu dari kalian, ayah dan anak, pasti akan mati. Wow, aliran udara dingin dan serius mengalir ke arena seni bela diri keluarga Xiao. Tiba-tiba, Xiao Yuwei dan banyak pembunuh di alun-alun semuanya ketakutan. Mereka melihat angin es berwarna kabut mengaduk debu dan daun-daun berguguran tanah, dan kemudian, sesosok Ganias perlahan melangkah ke. Wow! Angin dingin yang menggigit tiba-tiba menerpa lapangan seni bela diri keluarga Xiao, dan Xiao Yuwei serta banyak pembunuh di lapangan tiba-tiba merasa gugup. Sosok muda yang memancarkan aura ketidakpedulian muncul di depan mereka. Ketika dia melihat orang itu datang, wajah Xiao Yuwei langsung merinding, dan dia tersenyum seolah rencananya berhasil. Kamu benar-benar di sini, hahaha, kamu benar-benar di sini ya. Senyuman Xiao Yuwei sedikit garang, dia mengarahkan cambuk panjang di tangannya ke posisi Xiao Nunu, lalu menunjuk ke arah Xiao Feifan di tiang kayu berikutnya padanya. Ayo, cepat dan bersujud kepada ayahmu yang sudah bertahun-tahun tidak kulihat. Menanggapi provokasi Xiao Yuwei, ekspresi Xiao Nunu tidak berubah sama sekali, dan dia berjalan perlahan menuju pusat persilatan. Bidang seni. Xiao Yuwei meraung lagi, berlututlah dengan cepat. Xiao Nunu mengabaikannya. Xiao Yuwei berkata dengan kejam, aku menyuruhmu berlutut, jika tidak, aku akan membunuhnya. Setelah mengatakan itu, Xiao Yuwei mengangkat lengan bajunya dan memukul badan Xiao Fanfan dengan cambuk di tangannya. Kekuatan spiritual memercik, darah beterbangan, dan badan Xiao Feifan terkoyak. Badan kurusnya bergetar, dan suara pelan teredam keluar dari tenggorokannya. Xiao Nunu berhenti sebentar dan terhenti di tempatnya. Hahaha, Xiao Yuwei tertawa, menyiksa Xiao Feifan dan membuat Xiao Yuwei merasa sedikit bangga akan balas dendam. Kemudian, dia mengeluarkan pedang panjang dan mengarahkannya ke Xiao Feifan. Kemudian dia menatap Xiao Nunu dengan ekspresi jijai di wajahnya dan berkata dengan marah, kamu harus benar-benar bersujud kepadaku. Jika bukan karena aku, bagaimana ayah dan anakmu bisa bersatu kembali? Saat aku menemukannya, dia hanya punya satu nafas kiri. Jika bukan karena aku, kamu tidak akan pernah melihatnya. Kata-kata setelah jeda, Xiao Yuwei meraung lagi, jika kamu ingin menyelamatkan nyawanya, kamu berlutut di tanah sekarang dan potong tanganmu sendiri. Jika tidak, aku akan memotong anggota badan, tangan dan kakinya. Tapi untuk Xiao Nunu dari Yuwei sepertinya tidak mendengar ancaman itu. Setelah berhenti di tempatnya, Xiao Nunu mulai berjalan ke depan lagi. Adegan ini membuat Xiao Yuwei sedikit gugup. Dia meraung dengan marah, aku mengatakannya lagi, berlutut di sana dan jangan bergerak, atau aku akan membunuhnya. Setelah itu, Xiao Yuwei menikam paha Xiao Feifan dengan pedang, dan darah muncrat, dan tak lama kemudian salah satu kaki celananya diwarnai merah. Xiao Nunu tidak hanya tidak berniat berhenti, dia bahkan semakin mendekat. Xiao Yuwei terkejut. Apakah pihak lain bahkan tidak peduli dengan kehidupan Xiao Feifan?
Jelas sekali dia ingin menggunakan nyawa Xiao Nunu untuk memeras Xiao Nunu agar tunduk, tapi Xiao Nunu tidak menerima tipuan ini sama sekali. Melihat Xiao Nunu semakin dekat, Xiao Yuwei segera memerintahkan, hentikan dia, jangan biarkan dia datang. Para pembunuh dari Menara Sili Yanyu mengambil tindakan. Satu demi satu sosok membunuh Xiao Nunu. Saat berikutnya, udara terpotong, dan cahaya pedang berdarah melintas di depan Xiao Nunu. Saat pedang pemakaman langit ada di tangan, tenggorokan ketiga pembunuh itu disegel oleh energi pedang. His, darahnya menari-nari, dan sayatannya rapi dan seragam. Sebelum ketiga pembunuh itu kehilangan vitalitasnya, Xiao Nunu sudah berjalan melewati mereka dengan ekspresi tenang. Kemudian, beberapa orang lagi datang untuk membunuhnya. Xiao Nunu mengangkat pedangnya dan mengayunkan pedangnya. Kiang, kiang. Dua aura pedang lagi terjalin, dan orang-orang itu langsung ditembus oleh aura pedang dari pedang pemakaman langit. Di sekeliling Xiao Nunu, terjadi hujan darah dan energi pedang. Tak satu pun dari pembunuh yang dibawa oleh Xiao Yuwei bisa mendekati Xiao Nunu. Dia hampir mati dalam 1 detik dan kehilangan nyawanya pada detik berikutnya. Xiao Nunu memiliki 1 pedang dan 1 pedang, seolah-olah dia sedang memasuki dan meninggalkan tanah tak berpenghuni. Satu demi satu, sosok pembunuh membeku di sekelilingnya, dan kemudian mereka jatuh satu demi satu. Seseorang jatuh ke tanah. Di bawah pedang Xiao Nunu, para pembunuh ini bahkan tidak sempat meraung, dan jatuh ke dalam genangan darah satu demi satu. Xiao Yuwei panik. Ia memandang Xiao Nunu, yang semakin dekat, dan tekanan yang dia alami semakin besar. Dia mengira Xiao Feifan adalah kelemahannya, tapi dia salah perhitungan. Menurutnya, Xiao Nunu sepertinya tidak peduli dengan hidup atau mati Xiao Feifan. Jangan kemari. Xiao Yuwei mengertakkan giginya. Dia mengangkat pedangnya lagi dan menikam perut Xiao Feifan. Darah keluar, dan seluruh badan Xiao Feifan gemetar kesakitan. Aku akan mengatakannya lagi, jika kamu berani mengambil langkah maju lagi, aku akan membunuhnya. Xiao Yuwei mengertakkan giginya. Ada sedikit warna merah tua di kedalaman mata Xiao Nunu, dan dia menatap langsung ke mata tajam Xiao Yuwei. Saranku adalah, kecepatan yang kamu gunakan untuk membunuhnya dengan pedangmu harus cepat. Begitu kata-kata ini keluar, Xiao Yuwei terkejut. Dia memandang Xiao Nunu dengan tidak percaya. Apakah hati orang lain sudah begitu dingin? Xiao Xiong telah memainkan trik yang sama terakhir kali. Suara Xiao Nunu pelan, dengan perasaan dingin datang dari dalam jurang. Sama seperti terakhir kali di kota Siyue, Xiao Xiong mengancam Xiao Nunu dengan keberadaan Xiao Bufan. Tapi dari awal sampai akhir, Xiao Nunu memahami satu hal. Jadi bagaimana jika saya berlutut? Jadi bagaimana jika lenganku dipotong? Akankah Xiao Yuwei melepaskan Xiao Feifan? Akankah kamu membiarkan dirimu pergi lagi? Mustahil. Dia hanya ingin Xiao Nunu tunduk. Oleh karena itu, perilaku Xiao Yuwei sangat geblek di mata Xiao Nunu. Metodenya sungguh konyol. Aku tidak akan memudahkanmu. Tidak mungkin Xiao Yuwei mengangkat tinggi pedang panjang di tangannya dan memukul langsung ke kepala Xiao Feifan. Karena Xiao Nunu tidak bisa dipaksa untuk menyerah, maka bunuhlah Xiao Feifan. Tapi pada saat ini, ketika pedang mematikan itu hanya berjarak dekat dari kepala Xiao Feifan, pedang panjang yang megah dan tak tertandingi langsung memblokir wajah Xiao Yuwei. Mata yang terakhir membelalak, kamu. Bukankah aku sudah mengingatkanmu? Kecepatan menghunus pedang harus cepat. Suara rendah dan dingin menyerbu jiwa Xiao Yuwei, dan angin dingin menari-nari di sekitar Xiao badan Nunu terangkat, dan matanya dipenuhi dengan rasa jijai merah pada pihak lain. Ketika dia selesai berbicara, Xiao Nunu memutar pergelangan tangannya, dan kekuatan yang kuat tiba-tiba meleduk dari pedang pemakaman langit. Gelombang pedang berdarah bergoyang di depan Xiao Yuwei. Bagaimana Xiao Yuwei bisa menangkap serangan Xiao Nunu? Energi pedang yang kuat terbuka, dan Xiao Yuwei terbang keluar. Dia terjatuh dengan keras dan terbang lebih dari 10 meter. Darah mengalir deras ke tenggorokannya dan dia memuntahkan seteguk darah. Xiao Yuwei tercengang. Dibandingkan terakhir kali dia berada di klan pedang Tiangang, dia tidak punya energi lagi untuk melawan. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa satu-satunya kesempatan dia harus membunuh Xiao Feifan adalah ketika Xiao Nunu baru saja masuk ke kompleks keluarga Xiao.
Tapi kemudian, Xiao Yuwei tersenyum, mulutnya tersenyum, tapi matanya penuh kebencian. Kamu masih akan mati hari ini. Dia berkata dengan sengit, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Xiao Yuwei, hanya memiliki kemampuan ini? Sudah kubilang, orang-orang dari klan pedang Tiangang akan datang, dan mereka tidak akan mati. Biarkan kamu pergi. Xiao Yuwei meskipun dia meremehkan Xiao Nunu, dia tidak terlalu geblek. Dia sudah menyampaikan berita bahwa Xiao Nunu ada di tangannya kepada klan pedang Tiangang. Xiao Yuwei menyimpan rencana cadangan. Dia memikirkan konsekuensi kegagalan. Karena dia tidak bisa mengalahkan Xiao Nunu dengan rencananya sendiri, klan pedang Tiangang akan mengambil alih. Bahkan jika dia mati, dia akan dipanggil Xiao Nunu dan Xiao Feifan akan dikuburkan bersamanya. Kamu tidak bisa pergi. Klan Piao Miao sedang mencarimu, dan klan pedang Tiangang juga mencarimu. Dan ada Xiao Feifan. Dia pasti akan mati. Xiao Yuwei terhuyung dari tanah, dan dia berkata dengan bangga, aku memberinya racun, hahaha. Xiao Yuwei tidak pernah berpikir untuk menyelamatkan nyawa Xiao Fanfan. Meskipun dia gagal menyingkirkan Xiao Nunu dengan tangannya sendiri, dia tidak merasa seperti pecundang. Kiang. Cahaya pedang menggelapkan area sekitarnya, dan tawa Xiao Yuwei tiba-tiba berhenti. Matanya melebar, dan kepanikan menyebar di wajahnya. Segera, Xiao Yuwei jatuh ke tanah tanpa daya, dan darah yang mengalir keluar dengan cepat menghilangkan vitalitasnya. Tepat ketika Xiao Yuwei jatuh, sosok yang dingin dan luar biasa jatuh dari langit satu demi satu, dan orang-orang dari klan pedang Tiangang tiba satu demi satu. Sisi lain, di luar kota Siyue, Penatua Xiu, selamat bersenang-senang, Zuolai dan Jiang Yao bergegas mendekat. Tanpa jeda, mereka berempat menuju ke rumah keluarga Xiao secepat mungkin. Ketika mereka berempat datang ke arena seni bela diri keluarga Xiao, yang mereka lihat adalah mayat berserakan di tanah. Arena seni bela diri keluarga Xiao penuh dengan mayat, tapi Xiao Nunu telah menghilang. Apakah kamu masih terlambat? Ying Jinhuan mengerutkan kening, dan dia melangkah maju. Mayat yang menarik perhatiannya menyengat saraf optiknya. Zuolai menyipitkan matanya dan berkata, orang-orang dari klan pedang Tiangang telah tiba, dan orang-orang bertopeng ini pastilah pembunuh menara Silianyu. Mayat. Rupanya, terjadi pertarungan yang cukup sengit sebelum mereka sampai. Melihat kebrutalan pertempuran ini, Xiao Nunu mungkin terluka juga. Jiang Yao menunjuk ke senjata salah satu master klan pedang. Master klan pedang menembus jantungnya, tetapi pedangnya juga berlumuran banyak darah. Tidak sulit untuk menebak bahwa noda darah di atasnya seharusnya milik Xiao Nunu. Belakangan, Ying Jinhuan melihat badan Xiao Yuwei. Pihak lain jatuh ke dalam genangan darah, vitalitasnya hilang. Xiao Yuwei membuka matanya, pupil matanya redup. Pada titik ini, semua keluhan antara keluarga Xiao dan Xiao Nunu akhirnya berakhir. Mayatnya masih panas. Penatua Xiu berjalan ke arah anggota klan pedang dan menyentuh badannya dengan jari-jarinya. Badannya masih panas, menandakan pertarungan baru saja berakhir. Kemungkinan besar Xiao Nunu masih berada di kota Siyue. Jika lawannya cedera, dia tidak akan melangkah terlalu jauh. Sebentar lagi akan gelap, ayo kita temukan dia secepat mungkin, kata Penatua Xiu dengan sungguh-sungguh. Ying Jinhuan mengangguk. Meskipun dia terlihat tenang, hatinya menjadi semakin khawatir. Saat malam tiba, kota Siyue, yang telah kehilangan kemakmurannya, menjadi semakin sunyi dan sunyi. Di malam hari, sesosok manusia pun tidak terlihat. Kegelapan malam yang pekat bagaikan cakar yang diulurkan iblis dari neraka, diam-diam menyebar ke seluruh penjuru dunia. Kota asap, bangunan asap tersembunyi. Restoran yang terang benderang ini bagaikan mutiara yang bersinar di tengah kota. Namun, restoran ini, yang seperti harta karun di dunia, menyembunyikan organisasi paling misterius di Wastelen Timur. Menara Silianyu, lantai 3, di ruangan gelap. Aku baru saja menerima kabar bahwa semua pembunuh yang membantu Xiao Yuwei dalam menjalankan misi telah terbunuh. Xiao Yuwei juga hilang. Di depannya ada tirai manik-manik yang digantung. Wow! Kemudian, semburan kabut merah muda keluar dari dalam. Di balik tirai manik-manik, lampu redup menyala, dan di atas kursi yang luas, sosok menawan namun anggun dan lembut muncul dengan tenang.
Dia memegang pipa giok panjang di tangannya, dan asap putih perlahan keluar dari mulut dan hidungnya, yang mempesona dan mulia. Kegagalan Xiao Yue tidak melebihi ekspektasi Hai Seng Mingyue. Dia tidak menunjukkan emosi sama sekali, tapi berkata dengan nada bercanda, seorang wanita yang akal sehatnya dikuasai oleh kebencian adalah wanita yang penuh kebencian dan menyedihkan. Geblek, kata sosok berbaju hitam. Hai Mingyue sedikit mengangkat alis merah mudanya, dan matanya yang seperti air musim gugur menunjukkan sedikit ketertarikan. Pihak lain menjawab, jika aku jadi dia, aku harus menyerahkan Xiao Feifan langsung ke klan pedang Tiangang. Jika dia tidak geblek menghadapi Xiao Nunu sendirian, siapa dia? Tawanya senyaman lonceng perak. Dia menyeret pipanya lalu meniupnya. Apakah menurutmu dia tidak melakukan ini? Hah! Pria berbaju hitam itu terkejut. Hai Seng Mingyue menjawab, sejauh yang saya tahu, Xiao Yue memberitahu klan pedang Tiangang segera setelah dia menemukan Xiao Fanfan. Lalu kenapa? Sederhana saja, karena Feng Jinxiu tidak memperhatikannya sama sekali. Kok bisa? Apakah kamu belum mengerti? Mata Hai Seng Mingyue sedikit bersinar saat dia berkata, kematian Xiao Yue sebenarnya disengaja oleh Feng Jinxiu. Jika bukan karena keluarga Xiao, Feng Hanyu tidak akan mati. Bukan karena Xiao Yue, klan pedang Tiangang akan mati. Bahkan tidak kehilangan muka. Kedelapan kalinya saya mengunjungi gunung untuk merebut pedang. Di masa lalu, keluarga Xiao mengambil sebagian besar tanggung jawab atas kesuksesan Istana Nirvana. Feng Jinxiu sebenarnya cukup muak dengan Xiao Yue, tetapi karena kasih sayang terakhirnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Xiao Yue. Jadi dia datang. Dibunuh dengan pisau pinjaman. Dibunuh dengan pisau pinjaman. Mendengar 4 kata ini, pria berbaju hitam terkejut. Pinjam pisau Xiao Nunu untuk membunuh orang Xiao Yue. Pria berbaju hitam tiba-tiba menyadari, ini memang seperti perilaku Feng Jinxiu. Penguasa klan pedang sangat kuat, dan dia membunuh Xiao Yue tanpa terlihat. Tentang aku, Hai Seng Mingyue berkata sambil tersenyum. Jika dia tidak putus asa, Xiao Yue tidak akan meminta bantuan menara Silianyu. Jika klan pedang Tiangang bersedia menjaganya, dia tidak akan menghadapi Xiao Nunu, lawan yang menakutkan, sendirian. Sejak Xiao Yue memutuskan untuk membalas dendam, dia telah memulai jalan yang tidak bisa kembali. Satu-satunya pilihannya untuk bertahan hidup adalah meninggalkan segalanya dan hidup dalam pengasingan. Namun, dia tidak memilih satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Jika Xiao Yue tidak mati, klan pedang Tiangang bisa mendapatkan kartu Xiao Feifan. Kata pria berbaju hitam. Hai Seng Mingyue tersenyum, Xiao Yue sudah mati, klan pedang Tiangang masih bisa mengambil tindakan. Hah! Pria berbaju hitam itu tertegun sejenak, dan kemudian menyadari bahwa meskipun orang-orang dari klan pedang tidak peduli dengan Xiao Yue, hidup atau mati, mereka akan tetap melakukannya. Ambil tindakan terhadap Xiao Nunu. Tunggu saja sampai Xiao Yue mati dan orang-orang dari klan pedang muncul lagi. Efeknya sama tinggi. Metode Feng Jinxiu memang tinggi. Kota orang seperti ini terlalu dalam. Aku khawatir Xiao Yue bahkan tidak memikirkannya sebelum dia meninggal. Dia hanyalah bidak catur yang digunakan oleh Feng Jinxiu untuk memikat Xiao Nunu keluar. Jika waktunya tiba, jika Xiao Nunu benar-benar muncul, bidak catur ini bisa dibuang begitu saja. Pria berbaju hitam itu tidak bisa menahan kekagumannya. Ya, Hai Seng Mingyue juga menegaskan, dia berkata, poster aslinya telah mengatakan sebelumnya bahwa dalam hal metode tata letak, Master Han Changqing dari klan Piao Miao jauh dari lawan Feng Jinxiu. Mendengar kata-kata ini, pria berhati hitam itu bergerak sedikit, dan dia segera bertanya, ngomong-ngomong, apakah ada kesepakatan antara tuan rumah dan Feng Jinxiu? Hai Seng Mingyue mengangkat alisnya dengan ringan, dia mengepulkan asap dan berkata dengan ringan, maka Anda harus bertanya kepada pemiliknya. Jika saya bisa melihatnya, saya tidak perlu bertanya kepada Anda. Pihak lain menjawab tanpa daya. Hai Seng Mingyue menjawab, bahkan saya tidak dapat menebak apa yang dipikirkan pembuat poster aslinya. Sudah waktunya bagi Anda untuk bersiap. Rencana klan pedang Tiangang selanjutnya telah diluncurkan. Mari kita lihat siapa yang menang kali ini. Kata dia mengangguk, lalu berdiri. Ya. Bulan sabit tampak di balik awan. Di luar menara drum yang berdiri di tengah kota, 2 sosok mulai bergabung.
Apakah kamu yakin targetnya ada di dalam? Orang yang berbicara adalah sosok muda kekar. Ya, jawab yang lain. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Apakah kamu tidak menunggu yang lain? Tidak ada yang perlu ditunggu, ayo turunkan dia dulu. Melintas langsung ke lebih dari 100 meter di kehampaan. Kemudian, dengan pemikiran di benaknya, sebuah palu godam muncul di tangannya. Gagang palu godam ini tingginya lebih dari 3 meter di atas ujung dan bawah, dan badan palu juga hampir 4 meter. Cici. Detik berikutnya, kilat perak yang dahsyat meleduk dari palu godam, dan sosok itu sepertinya mengandalkan kekuatan Dewa Petir untuk meleduk menuju kehancuran. Dewa Petir. Dengan raungan nyaring, pria kekar Ling Tian mengayunkan palunya, dan dalam sekejap, palu petir yang menakutkan menghantam menara drum di depannya seperti naga asing. Kekuatan mengerikan itu sebanding dengan kekuatan binatang petir yang meruntuhkan gunung. Saat langit malam bersinar, puncak menara genderang dengan cepat runtuh. Menara genderang runtuh satu demi satu. Di lobi tengah, sosok muda dengan darah di badannya dan pedang pemakaman langit di tangannya perlahan membuka matanya. Hei, itu benar-benar di dalam. Sosok dominan yang memegang palu godam bergegas menuju Xiao Nunu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Silakan saja tangkap dia. Kamu tidak bisa kabur. Ayo kita tangkap saja dia. Kamu tidak bisa kabur. Sosok yang memegang palu godam itu meraung keras, lalu dia mengayunkan palu berat di tangannya dan menghantamkannya ke arah Xiao Nunu di bawah. Xiao Nunu bersandar. Palu yang berat itu menghantam tanah, dan sebuah lubang besar tiba-tiba tenggelam ke dalam tanah. Misalnya, jaring petir besar tersebar ke segala arah, dan kekuatan penghancurnya cukup mencengangkan. Saat Xiao Nunu mendarat, sosok lain bergegas mendekat. Ketua Xiao Nunu, jangan lari. Kamu telah membunuh begitu banyak orang, sebaiknya kembali bersama kami. Saat pria itu bergerak, sebuah tombak tiba-tiba muncul di tangannya. Dia menyentuh tanah dengan ujung pistolnya, dan kemudian badan senjata yang melengkung itu tiba-tiba memantul. Kemudian, dia terbang ke udara, memegang pistol dengan kedua tangannya, dan menghantamkannya ke arah Xiao Nunu dari atas ke bawah. Hoa! Xiao Nunu sekali lagi mundur dengan langkah bayangan berkabut, dan tombak sosok kedua jatuh dengan keras ke tanah. Tiba-tiba, garis lurus cahaya tombak melesat ke depan dan menuju ke arah Xiao Nunu. Xiao Nunu mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan energi pedang berdarah mengalir menuju cahaya tombak. Kedua kekuatan itu saling terkait dan segera meleduk dengan sisa kekuatan yang besar. Senke, kamu terlalu usil. Aku cukup sendirian. Tegur sosok kekar yang memegang palu berat dengan tegas. Pemuda yang memegang tombak itu sedikit mengernyit dan berkata, Zhao Ming, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Ini adalah makhluk yang bahkan bisa membunuh wakil penguasa istana Juexian, terutama karena dia berada dalam kondisi yang sangat berbahaya sekarang. Aku tidak ingin mengambil mayatnya untukmu. Pria kekar bernama Zhao Ming mensibir, aku tahu, tapi dia terluka parah sekarang. Aku punya Storm Cloud Hammer di tanganku, aku pasti akan mengalahkannya. Setelah itu, Zhao Ming membawa Storm Cloud Hammer, dia bergegas menuju Xiao Nunu lagi. Dewa Api, penghancur api. Wow! Momentum Zhao Ming meningkat, dan atribut palu berat di tangannya berubah langsung dari kekuatan guntur menjadi kekuatan api. Pembuluh darah di lengannya membengkak, dan Zhao Ming mengangkat palu yang berat itu tinggi-tinggi dan memukul Xiao Nunu. Nyala api berkobar, dan Zhao Ming seperti dewa perang yang menyala-nyala saat ini. Xiao Nunu mengendurkan jari-jarinya, dan pedang pemakaman langit terbang. Kemudian, Xiao Nunu mengayunkan tangannya, menutupnya dari luar ke dalam, dan membuat segel dengan 10 jarinya. Dalam sekejap, Sky Boreal Sword bangkit dan menyerang ke depan. Pedang pemakaman langit dan palu awan badai bertabrakan dengan keras, dan gelombang pedang berdarah serta nyala api bersilangan dalam bentuk payung. Di bawah kekacauan yang terjadi, Sky Boreal Sword dan Storm Cloud Hammer masing-masing kembali ke tangan Xiao Nunu dan Zhao Ming. Hah! Zhao Ming mengambil palu dan mau tidak mau mundur beberapa langkah. Xiao Nunu, sebaliknya, tetap bergeming dan momentumnya tetap abadi. Hah! Zhao Ming sedikit ketakutan. Senke, yang tidak jauh dari sana, berkata dengan suara yang dalam, Zhao Ming, kamu tidak bisa mengalahkannya. Saat Senke selesai berbicara,
Xiao Nunu bergegas keluar dengan pedangnya tebing seperti kuda. Pedang pemakaman langit menebas secara diagonal, dan energi pedang yang dikeluarkan seperti cincin bintang yang megah. Zhao Ming mensibir, tepat pada waktunya. Energi cahaya terang dengan cepat memenuhi Storm Cloud Hammer di tangannya. Kekuatan Zhao Ming sangat mencengangkan, dia mengayunkan palu awan badai dan menabrak pedang Xiao Nunu. Suara keras lainnya meleduk ke segala arah, dan bersamaan dengan gelombang cahaya seperti nebula, tanah di bawah Zhao Ming tiba-tiba retak. Dia merasakan mulut harimau itu bergetar, dan aliran darah keluar dari telapak tangannya. His! Kekuatan ini, wajah Zhao Ming sedikit berubah. Tepat ketika Xiao Nunu hendak mengambil pedang kedua, 5 atau 6 daun tiba-tiba terbang dari arah lain. Daun-daun ini dengan cepat terbang menuju Xiao Nunu, dan ketika mereka berada di depannya, mereka melihat dengan jelas bahwa itu sebenarnya adalah kertas jimat berbentuk daun. Dengan cahaya jimat yang indah mengalir di atasnya, mengandung kekuatan sihir yang kuat. Hus! 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 Dedaunan menyerang Xiao Nunu dengan kecepatan secepat meteor yang terbang di tengah hujan. Jimat daun pertama menyerang di depan Xiao Nunu, dan tiba-tiba meleduk menjadi bola api yang membakar. Gelombang panas mengganggunya, dan Xiao Nunu mundur. Kemudian, jimat daun kedua menghantam, memercikkan serpihan es dalam jumlah besar dan udara dingin. Dalam sekejap, semburan es menutupi badan pedang pemakaman langit, dan energi dalam es yang mendominasi menyerang badan Xiao Nunu, dan bahkan lengannya mengembun dengan lapisan es. Kemudian, jimat daun ketiga, keempat, dan kelima bergegas ke arahnya. Hoa! Xiao Nunu menghilang dalam 1 detik, dan detik berikutnya, beberapa gelombang kejut yang mengerikan menembus tanah, menyebabkan ledukan dahsyat. Hus-hus! Segera, jimat berbentuk daun itu berkibar ke arah yang sama, dan seorang wanita muda berpakaian indah dengan aksesoris cantik di badannya muncul di medan perang. Senke, Zhao Minga. Aku khawatir kalian berdua ingin mati muda. Mengapa kamu tidak memberitahuku jika kamu menemukan orang itu? Wajah wanita itu sedikit marah dengan Senke dan Zhao Ming. Kakak senior Yunzu, ini Zhao Ming. Senke dengan cepat menepis kesalahannya. Liu Yunzu memelototi Zhao Ming, matanya yang berbentuk almond dingin, dan dia menatap Xiao Nunu dengan mata serius. Meskipun mereka semua adalah murid sejati, dia jelas bukan seseorang yang bisa ditangani dengan mudah. Klan mengirim kami ke sini untuk menemukan seseorang, bukan untukmu. Aku ingin menantangnya dalam duel. Wajah Zhao Ming tidak terlihat bagus. Senke bertanya, di mana Seng Qingshan? Di sini ya. Saat Senke selesai berbicara, suara Okuang tiba-tiba terdengar, diikuti oleh kekuatan telapak tangan yang kuat bergegas menuju posisi Xiao Nunu. Xiao Nunu mengulurkan tangan kirinya untuk menyerang. Telapak tangan saling bertabrakan, dan kekuatan spiritual terciprat kemana-mana. Saat dampak agung menyebar, luka Xiao Nunu semakin parah, dan aliran darah tumpah. Hah! Angin dingin tiba-tiba menerpa, dan sosok keempat perlahan melangkah ke dalam pertempuran. Orang yang datang ke sini memiliki badan yang agung dan temperamen yang sejuk, memberikan perasaan seperti pohon giok yang berdiri di atas angin. Dan, di belakangnya, diikuti seekor serigala hitam besar. Serigala hitam itu sebesar rumah, dan pemuda itu tidak setinggi salah satu cakar depannya. Ada juga mata vertikal di dahi serigala hitam. Mata vertikal berwarna biru tua, dingin dan penuh penindasan. Ini adalah monster dengan garis keturunan tingkat raja, serigala bermata 3. Perkenalkan dirimu. Pemuda itu menghampiri Xiao Nunu dan berkata dengan ringan, saya adalah tamu dari ujung dunia. Wow! Tamu dari ujung dunia adalah Seng Qingshan, yang menempati peringkat 3 teratas dalam kekuatan keseluruhan di antara murid sejati klan Piao Miao. Budidaya Seng Qingshan telah mencapai puncak alam raja tingkat pertama, dan ada tanda-tanda samar menerobos ke alam raja tingkat kedua. Serigala bermata 3 di belakangnya adalah monster tingkat raja yang asli. Kekuatan tempurnya tampaknya lebih tinggi dari Seng Qingshan. Penampilannya juga menenangkan pikiran Senke, Zhao Ming dan Liu Yunzu. Seng Qingshan, Senke, Zhao Ming, dan Liu Yunzu semuanya adalah murid sejati dari klan Piao Miao. Dan mereka semua adalah orang-orang dengan kekuatan tempur tertinggi di antara para murid sejati. Kemunculan keempat orang ini bukan karena alasan lain, melainkan karena mereka diperintahkan oleh klan untuk menangkap Xiao Nunu. Kalian bertiga,
Mohon mundur dulu. Begitu kata-kata ini keluar, Liu Yunzu mengangkat alisnya lagi. Sebelum mereka bertiga bisa berkata apa-apa, Seng Qingshan berkata lagi, saya datang dari Istana Juexian. Sekarang wakil penguasa Istana Juexian telah terbunuh, saya harus memberikan penjelasan kepada semua orang di istana. Ini adalah dendam pribadi antara aku dan dia. Kamu hanya perlu hadir. Lihat saja keluar. Ini adalah dendam pribadi antara aku dan dia. Kamu bisa menontonnya dari pinggir lapangan. Seng Qingshan, tamu dari ujung dunia, mengangkat tangannya sedikit, dan udara yang mendominasi meluap dari alisnya. Monster tingkat raja di belakangnya, Sirius bermata tiga, juga mengeluarkan raungan yang mengerikan, terutama mata vertikal di dahinya yang bersinar dengan cahaya biru. Liu Yunzu mengerutkan kening dan berkata dengan tidak puas, Seng Qingshan, sekarang bukan waktunya bagimu untuk memamerkan kemampuanmu. Dia terluka parah sekarang. Ini adalah kesempatan bagus untuk menangkapnya. Jika kamu membiarkannya melarikan diri lagi, kamu tidak dapat menanggungnya. Tanggung jawab. Meskipun Liu Yunzu memiliki temperamen yang anggun, dia sebenarnya lugas dan blak-blakan. Dia mengatakan apapun yang dia pikirkan. Senke di sisi lain juga berkata, kakak senior Yunzu benar. Zhao Ming baru saja ingin pamer, tapi dia hampir membuatnya muntah darah. Wajah Zhao Ming tenggelam, dan Storm Cloud Hammer di tangannya bersinar terang, diam. Dihadapkan pada teguran Liu Yunzu dan Senke, Seng Qingshan tidak peduli sama sekali. Tidak akan lama. Setelah mengatakan itu, aura kuat keluar dari badan Seng Qingshan, dan dia menantang Xiao Nunu. Klan itu memerintahkan kami untuk membawamu kembali. Tidak disebutkan apakah kamu akan mati atau hidup. Kepala istana Zhao Wuji dan Liang Xingchen keduanya kehilangan nyawa di tanganmu. Aku harus memberi penghormatan kepada mereka atas kematian mereka. Anda meminta keadilan. Saat dia selesai berbicara, badan Seng Qingshan melonjak dengan energi spiritual. Dia bisa melihat telapak tangannya saling berhadapan, menggosok tangannya, dan kemudian aliran udara yang kacau berkumpul di antara telapak tangannya. Jue Tian Palem. Seng Qingshan membuat gerakan yang kuat, dan gelombang telapak tangan yang kuat terbang menuju Xiao Nunu. Tanpa ragu sedikit pun, pedang pemakaman langit terangkat. Xiao Nunu menjepit jari pedang dengan tangan kanannya dan menyentuh ujung gagang pedang dengan ujung jarinya. Dengan suara hus, pemakaman langit pedang tiba-tiba terbang ke depan. Gelombang telapak tangan dan energi pedang bertabrakan dengan keras, dan akibat yang kuat meleduk. Detik berikutnya Seng Qingshan melancarkan serangannya, serigala bermata tiga di belakangnya bergegas keluar. Wow, serigala bermata tiga tidak hanya berukuran besar, tapi juga bergerak sangat cepat. Ia melompat tinggi ke langit, kekuatannya yang menakutkan seperti gunung yang menekan puncak gunung. Segera setelah itu, seberkas cahaya biru menyembur dari mata vertikal ketiganya. Ups! Sinar cahaya biru itu seperti panah cahaya yang sangat menembus, dan sosok Xiao Nunu di bawahnya berkedip dan menghilang. Sinar biru menembus bumi, dengan kekuatan yang menakutkan, menembus medan perang. Wajah cantik Liu Yunzu sedikit berubah, itu Piao Miao Yingbu. Kemudian, Senke di sisi lain meraung, ada di atas sana. Beberapa orang terkejut ketika melihat Xiao Nunu, yang masih di tanah tadi, muncul di udara tepat di depan Sirius bermata tiga. Xiao Nunu mengangkat lengan kanannya, dan mengumpulkan seluruh fisik dan spiritualnya. Energi ke arah lengan. Dalam sekejap, seluruh lengan kanan Xiao Nunu bersinar terang, seolah sedang mengumpulkan kekuatan besar. Serangan yang meledupkan langit dengan sengaja. Gemuruh. Turbulensi udara yang mengerikan itu seperti hembusan angin dan guntur yang tiba-tiba, dan cahaya tinju emas gelap itu seperti Tyrannosaurus yang muncul dari jurang, bergegas menuju Sirius bermata tiga. Pukulan ini mencapai 60% kekuatan badan Xiao Nunu meleduk. Kekuatannya sekuat tanah longsor atau tsunami. Mata serigala bermata tiga itu menampakkan cahaya yang ganias. Ia membuka mulutnya dengan taring yang tajam dan kemudian memuntahkan aliran api serigala iblis berwarna biru. Cahaya tinju emas gelap dan api serigala iblis biru bertabrakan di kehampaan. Kekuatan tinju dari pukulan yang sengaja meleduk di langit menembus api iblis biru dan menghantam rahang serigala iblis bermata tiga dengan keras. Biru meleduk di langit, dan Sirius bermata tiga meraung, aliran darah muncrat dari mulutnya. Hah! Ekspresi Seng Qingshan berubah dari bawah.
Dia hanya ingin mengingat Sirius bermata tiga, tapi sudah terlambat. Dia melihat sepasang sayap cahaya hitam terbentang di belakang Xiao Nunu, dan pada saat yang sama, Sky Boreal Sword jatuh kembali ke badan Xiao Nunu di tangannya. Qianli bergetar, dan Xiao Nunu naik ke langit lagi. Ditemani oleh energi pedang yang menghancurkan bumi yang dilepaskan ke segala arah, Xiao Nunu memiliki formasi pedang yang luar biasa di belakangnya. Jurus ini merupakan bentuk paling unik dari Istana Nirvana, teknik pedang pemakaman surgawi, Nirwana. Qiang. Sebuah pedang jatuh tanpa ampun, cahaya pedang yang sangat tajam miring ke langit, dan secara akurat menembus bagian tengah dahi Sirius yang bermata tiga. Energi pedang menembus badan, dan sebuah pedang mekar. Dalam kehampaan, kata indah pemusnahan, serigala bermata tiga itu meraung melengking, dan kepalanya langsung tertusuk oleh energi pedang. Darah merah meleduk di udara, dan monster tingkat Raja Sirius bermata tiga dibunuh tanpa ampun oleh Xiao Nunu hanya dalam 2 gerakan. Astaga! Zhao Ming, yang memegang Storm Cloud Hammer, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, kekuatan macam apa ini? Melihat ke arah Qingshan lagi, wajahnya menjadi pucat. Melihat Sirius bermata tiga jatuh ke tanah, kemarahan tiba-tiba melonjak ke dalam hatinya. Kutu kupret. Wajah Seng Qingshan menjadi berubah karena amarah. Sebelum dia bisa melakukan gerakan membunyi, sayap cahaya hitam di belakang Xiao Nunu bergetar di kehampaan, dan berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke depan Seng Qingshan. Pedang pemakaman langit segera ditebas, dan energi pedang merah tua berubah menjadi bulan darah dan tersapu. Seng Qingshan dengan cepat mengaktifkan semua keahliannya, dan roda spiritual raja tiba-tiba muncul di luar badannya. Wow! Roda roh raja bersinar terang, dan kemudian berubah menjadi perisai. Namun detik berikutnya, Sky Boreal Sword menghantam perisai itu dengan keras. Dengan ledukan, perisai yang dipadatkan oleh roda roh raja hancur berkeping-keping. Bagaimana bisa? Mata Seng Qingshan membelalak, bagaimana kekuatan bertarung lawan bisa begitu menakutkan? Tidak ada waktu tambahan untuk panik. Setelah Xiao Nunu menghancurkan perisainya dengan pedangnya, dia menggertak dirinya sendiri di depan lawannya. Kilatan cahaya pedang melintas kembali. Seng Qingshan merasakan hawa dingin di dadanya dan luka tiba-tiba muncul di dadanya badan. Seng Qingshan dengan cepat mundur. Tapi Xiao Nunu memicu langkah bayangan Piao Miao dan mengejarnya, dan pedang lain jatuh ke badan Seng Qingshan. Darah berceceran dan lukanya muncul lagi. Seng Qingshan mundur berulang kali, tapi dia tidak bisa menyingkirkan Xiao Nunu sama sekali. Hoa, hoa, hoa. Xiao Nunu mengayunkan pedangnya terus-menerus, dan pedang itu memasuki badannya, mengeluarkan darah. Hanya dalam sekejap mata, badan Seng Qingshan ditutupi dengan bekas pedang dengan kedalaman berbeda. Liu Yunzu, Zhao Ming, dan Sen Ke terkejut. Melihat Seng Qingshan yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan, mereka tiba-tiba merasakan apa artinya berpura-pura menjadi yang paling tangguh dan mendapatkan pukulan paling keras. Suatu detik, Seng Qingshan ingin memohon penjelasan tentang Istana Juexian, namun dalam sekejap, dia disiksa oleh Xiao Nunu hingga dia tidak mampu melawan. Cepat ambil tindakan, dia akan dipukuli sampai mati jika terlambat. Kata Sen Ke cepat. Mengerti. Zhao Ming tidak ragu sama sekali, dia mengangkat Storm Cloud Hammer tinggi-tinggi. Dewa Petir, Chang. Palu berat itu jatuh ke tanah, guntur bergemuruh kemana-mana, dan tanah retak seperti jaring laba-laba, dan guntur besar meluncur ke depan. Dimanapun petir menyambar, tanah terkoyak, membelah pertempuran dan memisahkan Xiao Nunu dan Seng Qingshan. Guntur cemerlang meleduk, dan Xiao Nunu mundur. Seng Qingshan berlumuran darah dan terhuyung mundur. Bekerja sama untuk menyerang, kata Liu Yunzu. Dia menutup tangan gioknya, membuat segel dengan 10 jarinya, dan kekuatan sihir yang kuat meleduk, dan jimat daun yang berputar-putar di sekelilingnya terbang menuju Xiao Nunu. Kekuatan magis berubah menjadi pedang terkutuk. Setiap jimat berubah menjadi pedang tajam selama gerakan, dengan kecepatan sangat cepat dan kekuatan serangan yang sangat kuat. Sen Ke tidak ragu-ragu sama sekali. Dia melompat dan kekuatan tombaknya melonjak seperti badai. Serangan senjata yang sangat kejam. Minum. Dengan raungan yang keras, Sen Ke mengerahkan seluruh kekuatannya dan meluncurkan tombaknya, dan aliran cahaya tombak perak seperti hujan cahaya mengalir ke arah Xiao Nunu. Setiap cahaya tombak sekuat bilah tajam.
Serangan ini tidak hanya penuh momentum, tapi juga serangan jarak jauh. Zhao Ming mengertakkan gigi dan melampiaskan kesombongannya yang kejam seperti orc. Kemarahan bumi dari Dewa Badai. Gemuruh. Saat Storm Cloud Hammer sedang menyerang, tanah di depan Zhao Ming retak, dan raksasa batu yang sangat keras bergegas keluar dari tanah. Batuan ini raksasa berbadan kadal, juga memiliki cakar harimau, seluruh badannya terbuat dari batu, dan sangat mendominasi. Ketiga murid sejati bersama-sama menyerang, dan pemandangan itu sangat mengejutkan. Namun, ketika dihadapkan pada datangnya tiga jurus unik, Xiao Nunu tidak panik sama sekali. Dia mengangkat pedangnya ke depannya, dan niat pedang yang lebih luar biasa meletus aura pedang berputar-putar, mengembun dan terbentuk di aliran udara. 7 gerakan penguburan langit. Tatapan mendominasi Xiao Nunu meluap dari sudut matanya, dan dia melihat ledukan kegembiraan dari pedang penguburan langit di tangannya. Kembali ke surga, bersambung.